Hari ini kita akan bahas sedikit tentang telco infrastruktur sektor. Next. Nah, infrastruktur telekomunikasi adalah tower-tower ini yang digunakan untuk mengirimkan komunikasi suara, data, dan video. Jadi sedikit perbedaan dengan tower company dan telco company ini adalah tower company memiliki infrastruktur yang seperti fiber dan menara. Kalau telco itu menyediakan layanan telekomunikasi seperti panggilan suara, layanan data, internet, dan siaran televisi. Tower company ini tuh sekarang banyak menggunakan konsep colocation. Jadi colocation ini adalah ketika beberapa perusahaan telekomunikasi seperti Telkom, XL, dan Indosat, mereka tuh berbagi infrastruktur yang fisik yang sama. Dengan menggunakan sistem ini, telco carrier dapat menggunakan biaya mereka secara signifikan. Jadi tower-tower ini biasanya terletak juga di luar kota karena memerlukan lahan yang cukup besar. Kalau dalam kota ini mereka untuk mengatasi kemacetan data, mereka menggunakan wireless facility seperti diterapkan pada struktur kota seperti tiang lampu dan dihubungkan dengan serat optik ya. Untuk memperkuat signalnya, telco infrastruktur menggunakan distributed antenna system atau DAS. Ini untuk meningkatkan kapasitas jaringan di area yang lebih ramai. Next. Nah, salah satu alasan kenapa tower company ini penting ya adalah karena adanya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia yang mendorong internet penetration rate di Indonesia. Kalau kita lihat ekonomi digital Indonesia ini berkembang pesat, diperkirakan mencapai sekitar 210 sampai 360 miliar US dollar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini akan menyebabkan masuknya permintaan layanan data yang dalam jumlah yang lebih besar. Nah, dengan adanya peningkatan demand untuk layanan data tersebut, sangat mungkin untuk mengalami kemacetan jaringan atau terutama di daerah padat penduduk seperti di perkotaan ya. Dengan demikian dibutuhkan lebih banyak lagi menara telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan connection internet dan juga menghindari kemacetan tersebut. Next. Alasan berikutnya adalah perlompatan generation network yang berpotensi dari 4G ke 5G ya. Nah, meskipun kami memiliki pengguna internet terbanyak di Asia Tenggara, kalau kita lihat di gambar di atas kanan, kami adalah salah satu negara dengan kecepatan internet yang paling lambat dan juga penetrasi jaringan 5G yang lebih rendah dibanding dengan negara-negara lain. Jaringan 5G ini tuh memiliki frekuensi yang lebih tinggi, jadi connection-nya, network-nya juga lebih baik. Tetapi wavelength atau panjang gelombang ini lebih pendek, yang berarti sinyalnya lebih baik, tapi cakupan areanya lebih kecil. Nah, jadi pertanyaannya adalah kenapa nggak pindah ke 5G aja sekarang? Jawabannya itu karena 5G ini memiliki wavelength yang lebih kecil dibanding dengan 4G. Jadi beberapa wilayah yang sebelumnya terjangkau oleh 4G, jika kita transisi ke 5G, tidak akan mendapatkan sinyal lagi. Nah, jadi solusinya untuk masalah tersebut adalah membangun lebih banyak lagi tower atau DAS agar dapat cover area-area yang yang tidak terjangkau dulunya jika kita transisi ke 5G. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang 3 perusahaan telekomunikasi infrastruktur terbesar di Indonesia. Next. Yang pertama kita ada Tower atau Sarana Media Nusantara. Nah, Tower ini hasil kinerja third quarter-nya ini cukup baik ya. Kalau kita lihat di pendapatannya itu ada pertumbuhan 6% year on year menjadi 2,94 triliun dengan peningkatan signifikan sebesar 39% pada pendapatan non-menara. Nah, pendapatan non-menara ini adalah fiber. Jadi pendapatan FTT adalah fiber to the tower. Kenaikannya ada di angka 68% year on year. Kalau pendapatan dari fiber to the home, ini ada peningkatan sebesar 1.280 year on year di 9 bulan terakhir. Nah, ini angka yang cukup baik ya. Kalau kita lihat rasio penyewaan juga dipertahankan di angka 1,81 untuk 9 bulan terakhirnya ini. Kalau kita lihat, biarpun ada peningkatan biaya ya dan pengeluaran sebesar 12,9% pada 9 bulan terakhir ini, tapi perusahaan tower ini tetap profitable karena adanya pendorongan pendapatan dari fiber.
Nah, kita lihat berikutnya adalah pertumbuhan segmen fiber ini ya. Pertumbuhan segmen fiber ini tuh cukup menjanjikan. Menurut kami, tower ini bergantung pada segmen fiber di masa depannya. Segmen fiber ini berhasil mencetak sekitar 82 miliar pada 9 bulan terakhirnya. Manajemen juga bertujuan untuk mencapai 2 juta home pass di 2024. Nah, yang terakhir adalah mempunyai kesehatan keuangan yang cukup kuat. Dengan adanya pertumbuhan yang cukup baik ini, untuk segmen tower dan fiber, outlook untuk tower ini menjadi sangat menarik. Tower ini berhasil mencatat net revenue sebesar 8,72 triliun. Angka ini menunjukkan potensi melampaui pendapatan tahun lalunya di 2022. Jadi prospek ke depannya ini cukup baik dengan mendapatkan kontrak dan komitmen jangka panjang yang menjamin pendapatan lebih dari 67 triliun ya. Ini hingga tahun 2042. Jadi again overall kinerja tower ini cukup baik dan pertumbuhannya juga cukup menarik. Next. Berikutnya kita lihat di MTEL ya. Kalau di MTEL ini hasil 9 bulan terakhirnya juga sebetulnya cukup oke. Kalau kita lihat pendapatannya ada kenaikan pendapatan sekitar 12% year on year. Dan ini terutama didorong oleh pendapatan dari penyewaan menara ke Telkom dan ISAT. Kontribusi pendapatan Telkom itu sekitar 14%, dan kalau gabungan ISAT dan XL ini total sekitar 15% year on year kenaikannya. EBITDA juga naik sekitar 14,8% dan laba bersih juga naik 16,6%. Overall ini performance-nya cukup baik. Kalau kita lihat berikutnya adalah fibernya ya. Fibernya ini meskipun terlambat dalam fiberisasi compare dengan tower, MTEL ini tetap mampu mengejar pesaingnya dan saat ini telah memasang sekitar 29.000 kilometer serat optik pada 9 bulan terakhir ini. Ini meningkat dari 27.000 kilometer pada 6 bulan 23. Alasan terakhirnya ini adalah MTEL ini tuh melakukan konsolidasi dan akuisisi menara secara agresif ya. Ini menjadi sangat menarik sebetulnya karena sejak 5 tahun lalu MTEL ini telah mengakuisisi 21.000 aset menara dan 6.000 kilometer kabel serat optik. Meskipun perusahaan telekomunikasi menyediakan divestasi aset non intinya seperti serat optik, MTEL ini memanfaatkan hal ini dengan mengakuisisi aset-aset tersebut. Oleh karena itu, MTEL juga telah mengakuisisi aset tersebut, mereka bisa menyewakan menara-menara yang mereka baru beli ini kepada penyedia telekomunikasi seperti Telkom, ISAT, dan XL. Next. Yang terakhir kita lihat di Tebik ya. Tebik ini adalah veteran di industri telecommunication infrastructure. Tapi kalau kita lihat performance di 9 bulan terakhir ini justru agak lemah atau agak mengecewakan. Sebetulnya pertumbuhan pendapatan ini cenderung stagnan ya, tidak ada penaikan sekitar cuma 0,6%. Tebik juga ada menambahkan 149 menara di second quarter 23-nya. Mereka biarpun ada pertumbuhan penyewa, tetapi ini tuh sebetulnya melambat ya, cuma kenaikan sekitar 137. Hal ini mengakibatkan rasio penyewaannya sedikit turun dari 1,88 kali menjadi 1,87 kali. Lah 80%, berikutnya kita lihat adalah mereka mempunyai tight connection dengan telco provider. Jadi 80,6% dan 85,1% dari penghasilannya Tebik ini adalah berasal dari perusahaan telekomunikasi papan atas seperti Telkom, ISAT, dan XL yang membutuhkan koneksi kuat dan andal yang disediakan oleh Tebik. Hal ini menguntungkan untuk Tebik karena sebagian besar dari pendapatan mereka berasal dari 3 penyedia telekomunikasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah ada tingkat leverage operasional dan margin keuntungan yang tinggi. Kalau ngomongin tentang EBITDA, Tebik ini memiliki EBITDA yang cukup tinggi dan margin EBITDA yang premium di angka 86,5% di 9 bulan 23. Tebik juga menggunakan cadangan kas mereka yang kuat dan stabil untuk mengembangkan lebih lanjut segmen kecil seperti fiber optik mereka ya. Next. Nah, kalau overall kita memberikan rating overweight untuk sektor telekomunikasi infrastruktur ini dengan base pick kami ada di Tower dan MTEL. Kami merekomend Tower dan MTEL dengan target price untuk tower di 1.160
dan 940 sorry di for MTEL ya. Untuk tebik ini kita memberi rating hold di target price yang 2.270. Ini kita kasih hold karena secara kinerja agak tertinggal dari Tower dan MTEL. Untuk perhitungan semua valuasi kita menggunakan 10-year DCF dengan WACC 9,75%, untuk MTEL dan tebik 8,9% untuk Tower. Dan terminal growth rate-nya di angka 1,5% untuk Tower dan tebik dan 2% untuk MTEL. Next. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Glenda.